Halo sobat, selamat datang kembali di PPK Podcast Punyo Kito. Apa kabar sobat? Semoga sehat selalu, yang sakit semoga selalu diberikan kesehatan lagi supaya aktivitasnya bisa kembali lancar nih. Nah, untuk podcast kita hari ini kami telah mengundang seorang mahasiswi akuntansi. Wah, cakep ya. Kalau sudah ngomongin akuntansi ini berarti ekonomi jurusannya ya. Ekonomi berarti nggak jauh-jauh dari kreativitas supaya bisa mendatangkan cuan. Nah, kira-kira kreativitas apa yang dihadirkan oleh tamu kita hari ini? Langsung saja kita berkenalan bersama Clarissa. Halo, panggilannya Clarissa atau Ica? Halo Bang, boleh ketiganya juga boleh, tapi sering disebut Risa. Misa. Risa. Oh, Risa. Oke. Risa sehat, Risa? Alhamdulillah sedikit sehat. Sedikit sehat. Berarti abis sakit nih. Pikirannya yang sakit. Pikiran sakit karena mau skripsi. Lebih tepatnya iya, ada juga kendala lain juga. Kebetulan mau upgrade produk ini lebih kualitasnya lebih high quality lagi. Oh, oke. Supaya nanti ini lagi ya, lebih famous lagi produknya. Betul. Terus juga nanti bisa diminati banyak orang. Mengikuti zaman-zaman sekarang lah ya. Iya, betul. Supaya lebih kekinian lagi nih produknya, supaya banyak yang tertarik nih untuk memainkannya. Produk apa nih? Dari tadi kita ngomongin produk ya, tapi nanti sabar. Nanti kita akan spill produk dari Risa. Tapi Risa ini sebagai mahasiswa masih aktif ya? Iya. Semester berapa Risa? Kebetulan saat ini semester 6. Semester 6? Iya. Udah susun skripsi? Kebetulan belum. Oh, belum ya. Belum ada Kirain gambaran sudah judul. tadi. Aktivitasnya sekarang selain apa? Kuliah ngapain aja nih Risa? Kalau untuk sekarang itu aktif organisasi ya Bang. Jadi ikut organisasi himpunan mahasiswa akuntansi. Oke. Terus Sebagai apa kamu di situ? sebagai Anggota? anggota tapi divisi medianya. Divisi media. Oke, cocok nih. Berarti bawa teman-teman media tadi ke sini ya. Teman-teman walaupun cuma satu orang ya. Terus apa lagi? Terus kelompok studi pasar modal. Jadi di unit ini mempelajari tentang saham trading. Gitu. Oh, lagi hits juga sekarang ya. Betul. Saham sekarang gimana? Kebetulan turun belum nih. sejauh itu ya. Oh, belum ya. Tapi pembelajarannya ke situ ya, Iya. untuk investasi. Betul. Oke, selain itu ada lagi aktivitas lain? UKM protokoler. Jadi di sini lebih Oh, kamu protokoler ya? Iya. Bisa MC berarti? Bisa dikit-dikit. Sering bawain acara wisuda nih kayaknya. Enggak. Oh. Cuman jadi moderator aja di acara-acara hima. Oh, oke. Jadi memang benar-benar kamu aktif ya? Iya. Bukan mahasiswa betul kupu-kupu ya? banget. Enggak. Kuliah tipe pulang, kupu-kupu. kuliah pulang. Tapi emang benar-benar dimanfaatkan masa-masa Iya. kuliah ini dengan banyak sekali kegiatan organisasi. Tapi itu emang seneng ya kamu suka organisasi? Seneng karena dengan ikut organisasi itu kita lebih banyak punya pengalaman dan lebih bisa menambah relasi dengan berbagai jurusan di Universitas Jambi. Terus lebih menarik aja sih jadi mahasiswa yang kura-kura. Kuliah rapat. Rapat terus ya? Iya. Pulangnya malam? Ada sampai jam 10 malam. Pernah? Pernah. Kegiatan apa itu? Kegiatan rapat, ada satu event nasional, jadi rapatnya hingga malam sih. Oh, jadi ada preparation ya, supaya Iya, lebih matang lagi. Betul. Dan kemarin juga sempat megang event nasional juga, event lomba akuntansi Oke. dan seminar nasional juga. Kebetulan jadi wakil koordinator di divisi publikasi dan dokumentasi juga. Oh, padet berarti jadwal Betul. kamu di kampus ya. Tapi synchronize-nya gimana nih dengan kegiatan di luar? Synchronize yang Gimana tuh cara kamu menyinkronkannya supaya kamu bisa ngatur nih acara di kampus, terus juga acara di luar, bagi-bagi waktunya gimana? Sebenarnya simple sih, jangan nunda gitu ya. Karena semua yang hal kita tunda tuh pasti terhambat semuanya. Dan juga buat to-do list sih Bang. To-do list misal level 1 itu kegiatan yang paling benar-benar urgent dan benar-benar harus diselesaikan banget, dan itu yang harus diprioritaskan. Oke, berarti memang sudah ada apa ya, to-do listnya tadi. Yang mana yang harus dikerjakan dulu, yang mana ya kira-kira masih beberapa minggu lagi, yang masih beberapa bulan lagi, beberapa tahun lagi. Tapi sebisa mungkin setelah selesai yang prioritas harus dikejar juga ya. Betul Bang. Yang lainnya. Oke, tapi sebenarnya apa sih keasikannya masuk organisasi itu? Keasikan masuk organisasi itu
lebih ke mencari pengetahuan yang bisa saling bertukar pikiran. Jadi kan kita itu beda-beda ya pandangannya. Yeah. Jadi dengan kita dengan teman bertukar pikiran itu sama-sama membuka pandangan yang baru yang mungkin belum pernah kepikiran dari kita. Dan juga kalau misalnya di rumah aja kan paling scroll TikTok dan lain itu cukup boring dan yang nggak ada manfaatnya untuk diri kita sendiri juga. Paling cuman untuk hiburan aja, untuk healing aja. Kalau dengan organisasi bisa main sama teman, ngobrol sama teman, dan semua masalah dalam organisasi itu bisa diselesaikan, dipecahkan bersama-sama dengan teman. Daripada jadi kaum rebahan, mending banyak-banyakin organisasi gitu. Ini pilihan dari Risa ya. Tapi pengalaman serunya selama organisasi apa dong? Ceritain lah. Dari ikut organisasi pengalaman serunya sih lebih ke ini sih. Lebih banyak dikenal orang karena kan sibuk organisasi. Jadi ketika dengar nama Risa, ini yang sudah tahu ya. Risa yang ternyata di organisasi A. Seru banget kalau dikenal orang-orang banyak, apalagi kalau bisa dijadiin inspirasi untuk seseorang itu benar-benar titik tertinggi banget sih. Tapi kamu pernah nggak untuk mengajak teman-teman lain tuh supaya bisa ada aktivitas juga di kampus gitu? Sering sih Bang, kebetulan ada teman-teman deket Risa yang Risa ajakin untuk ikut join event-event nasional. Misal kalau Risa jadi panitianya, mereka ikut gitu. Jadi mereka tuh lebih aktif gitu ya. Jadi kamu sudah pegang berapa event nih selama kuliah nih? Udah 6 semester ya? Pasti udah banyak banget. Kamu masuk organisasi dari semester 1 atau 2? Kebetulan untuk buka organisasinya tuh di semester 2. Jadi dari semester 2 udah ikut sampai sekarang, dan mungkin event-eventnya tuh lebih dari 10 megangnya. Oh mungkin. Banyak ya. Event apa aja tuh? Skalanya tuh ada yang kampus, ada yang nasional. Ada. Kalau yang paling berkesan apa nih? Yang paling berkesan sih nasional yang baru-baru tahun 2024 ini. Jadi kita mengundang seluruh mahasiswa, nggak seluruh sih, sejumlah lah ya, mahasiswa di Jambi, di Indonesia malah untuk ya, datang ke Universitas Jambi. Jadi mereka lomba akuntansi di sana, ada lomba business plan, ada lomba esai dan lain-lain. Mereka berkompetisi di sana, dan selain mereka ikut berkompetisi, mereka juga kami ajak untuk hiburan di Jambi. Jadi mereka tahu juga nih apa yang unik dari Jambi ini, apa destinasi di Jambi ini. Jadi diajak keliling juga selain kompetisi ya? Iya. Berarti Jambi jadi tuan rumah? Betul, waktu betul itu. Banget, iya. Ini emang acaranya digilir gitu atau memang inisiasi dari Jambi saja? Ini kebetulan acaranya tuh diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi, di mana acara ini se-Indonesia ya? Atau enggak, Jambi aja? Universitas Jambi aja. Siap. Jadi diadakan setiap tahun gitu. Ini adalah event agenda tahunan dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi di Universitas Jambi. Rame kemarin yang datang ke Jambi? Rame sih, sekitar 60-an peserta dari berbagai universitas. Untuk peserta yang ikut ada sekitar 200-an lebih, tapi untuk yang datang ke Jambi hanya 60-an, mungkin karena keterbatasan budget juga dari universitas juga, makanya yang datang hanya 60-an peserta. Oke. Dan itu sudah terlaksana dengan baik ya, karena ini menjadi agenda tahunan. Insya Allah di tahun-tahun berikutnya nanti makin membludak lagi ya pesertanya. Berarti kamu memang suka banget ya mengumpulkan teman-teman, bersilaturahmi dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tapi kalau Risa sendiri sudah pernah juga ikut kompetisi keluar, ataupun mungkin ada kegiatan ataupun agenda dari kampus, dari organisasi yang memang benar-benar tujuannya itu di luar Jambi, ke perguruan tinggi famous mungkin di Indonesia? Pernah kemarin tahun 2025 baru-baru ini bulan Februari ke UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Ngapain di sana tuh, Sa? Kebetulan di sana ikut lomba esai. Dan alhamdulillah dapat bronze medal juga di sana. Wah, keren. Dalam rangka apa itu? Cuman ikut lomba aja sih, karena diadakan oleh tuan rumah di UPI dari organisasi EduHub. Nah, jadi coba aja daftar gitu kan, mana tahu bisa ke UPI, ke Bandung. Alhamdulillahnya bisa
ke sana. Dibiayain nggak? Kebetulan dibiayain dari Dibiayain ya? universitas. Kalau oke. nggak dibiayain kayaknya nggak dulu deh. Dapat support akhirnya ya. Iya. Tapi nggak sia-sia dapat bronze medal di sana. Iya, kebetulan juga dapat favorit poster. Oh, banyak ya? Iya, Unja tuh cukup ini ya, cukup memborong kemarin Kak. Apa aja tuh selain favorit poster, terus bronze medal, apa lagi? Juara 2 kategori business case. Oke. Terus silver medal. Mm-mm. Apa yang paling tinggi tuh ya? Bronze medal, silver. Gold. Gold, iya, gold medal. Gold medal ya. Oh, dapat emas ya. Iya. Oke, lengkap jadinya. berarti banyak ya yang berangkat kemarin. Banyak, sekitar 20-an mahasiswa dari Universitas Jambi datang ke Bandung secara langsung. Gimana sih perasaannya ketika berhasil membawa nama harum perguruan tinggi? Tentunya sangat-sangat bisa dibanggakan dan merinding sih, karena bisa membawa nama baik untuk Universitas Jambi di hadapan berbagai universitas-universitas top di Indonesia. Bisa menempatkan di posisi yang terbaik ya untuk Betul. mendapatkan prestasi yang membanggakan. Ini tidak hanya perguruan tinggi saja yang bangga, tapi daerah juga bangga, Provinsi Jambi juga bangga karena ada perwakilannya di ajang nasional seperti itu. Nah, ini ada satu ajang juga yang kamu ikuti adalah KMI Expo. KMI itu kewirausahaan mahasiswa Indonesia Expo tahun 2024 ya, Risa? Iya, Oktober kemarin 2024. Oh, akhir tahun kemarin. Nah, ini acara apa sebenarnya? Sebenarnya KMI Expo ini bentuk salah satu wording dari program P2MW, di mana P2MW ini program pembinaan mahasiswa wirausaha. Jadi kita itu mengajukan proposal, yang dimana proposal itu isi ide bisnis kita yang akan kita kembangkan ke depannya nanti. Ketika kita mengajukan proposal itu, kalau lolos dapat pendanaan sekitar 15-20 juta. Lumayan ya. Lumayan banget untuk mahasiswa. Terus kemudian diputar uangnya untuk memproduksi inovasi produk yang udah kita ajukan di proposal tadi. Kemudian dianalisis, dipantau juga sama Belmawa, yaitu Pusat Kemendikbud, untuk dilihat nih gimana progres usahanya dari sebelum mendapatkan pendanaan dan sesudah mendapatkan pendanaan. Nah, dari situ dinilai juga kalau misalnya progresnya naik, bisa berpotensi untuk lolos ke KMI Expo ini. Oh, ada kurasinya berarti? Betul. Oh, panjang prosesnya ya? Panjang banget. Tapi beruntungnya dapat support dana, sehingga langkahnya jadi panjang. Betul. Ya, 15-20 juta tadi. Iya, kalau untuk usaha tahap awal itu 15 juta, 15 kalau juta. yang bertumbuh itu 20 juta. Berarti kalau di perguruan tinggi kamu kewirausahaan itu memang sudah ada kegiatannya, atau pada saat ada kompetisi kayak gini saja baru diadakan? Kebetulan untuk kegiatan P2MW ini memang setiap universitas yang negeri di Indonesia ini memang sudah ada dan sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi tinggal mengikuti saja next tahunnya. Dapat informasinya dari mana nih KMI ini? Dari Universitas Jambi, IG Universitas Jambi. Jadi nanti ada beberapa susunannya, ada ketua programnya. Jadi dari ketua program itu menyampaikan ke mahasiswa-mahasiswanya untuk turut ikut dalam program ini. Berarti kamu udah notice nih informasinya. Terus kamu tertarik dan juga tertantang untuk ngikut. Betul. Nah, awalnya kamu pengen ngikut tuh, kamu ngubungin siapa dulu nih? Kan pasti ada tim ya. Ada solid tim supaya kamu juga bisa menjadi pemenang dalam KMI Award ini. Nah, siapa-siapa saja yang kamu libatkan dan idenya ini kamu dapatkan dari mana? Kebetulan untuk awal mula mengikuti program ini tuh dari lomba bisnis plan dulu. Ada bisnis plan ya? Di tahun 2023. Yang ngadain siapa? Yang ngadain tuan rumahnya Unja sendiri, tapi ini tahap nasional karena mengundang universitas lain juga ke Unja. Terus alhamdulillahnya dapat juara 1 juga untuk business plan. Kemudian dari itu disuruh dosen pembimbing dari produk kemarin itu disuruh lanjut atas beberapa saran dari jurinya. Itu disuruh lanjut untuk mengikuti program P2MW ini. Oke, berarti menggunakan produk yang lama di-upgrade lagi, terus ikut ke
P2MW ini. P2MW ini. Oke. Kamu sendirian? Enggak, kalau kebetulan timnya beda dari yang business plan kemarin ada 5 orang. Kemudian untuk yang P2M ini juga 5 orang tapi dengan orang yang berbeda. Tapi diizinkan sama tim yang lama karena kan ini ide dari tim yang lama juga gitu. Diizinkan, kebetulan kemarin sudah diskusi juga karena mereka tidak bisa ikut ke program P2M ini karena ada beberapa pertimbangan. Mereka sudah ikut program yang lain yang dimana tidak bisa ikut sekali banyak gitu, jadi harus dipilih. Nggak boleh double ya. Satu kegiatan cuman harus satu. Betul. Itulah hidup ya, harus ada pilihan. Betul, mau ikut yang kemana. Tapi kebetulan kamu yang ready sendiri atau ada teman yang lain selain kamu yang dari business plan? Dari business plan itu hanya tersisa 2 orang, Risa sama ada satu teman Risa. Baru lanjut ke tahap P2M ini dan mencari tim-tim juga yang. Oke, berarti Risa got talent ya. Iya, betul. Kalau Risa nyarinya gimana tuh 3 orang lagi supaya apa ya, inilah pokoknya sehati, sejalan gitu. Untuk mencari tim yang sejalan itu mungkin dari teman dekat dulu ya, karena kalau yang asing itu kalau kita mau suruh-suruh misal minta tolong buat ini buat kan sharing ya, karena nggak semua hal bisa kita kerjain sendiri kan, tentunya harus dibantu dengan tim juga. Itu takut ada yang nggak sejalan, nggak sepemikiran, dan ada omongan juga di belakang, jadi terus nggak keenakan juga ya. Tapi kalau temen kan lebih enak lebih ya. Enjoy, lebih leluasa dan nggak baperan ya. Iya betul, karena udah tahu satu sama lain. Jadi kamu nyarinya gimana dong yang 3 orang lagi? Risa tanya di teman dekat, Risa ada project P2MW ini dengan ide ini, kebetulan timnya kurang, kalian mau nggak? Cariin? Iya, enggak, bukan. Oh bukan. Mau ikut nggak? Oh mau ikut. Langsung datang ke orangnya langsung. Ini masih satu jurusan atau beda jurusan nih? Satu jurusan, kebetulan akuntansi semua. Oh oke. Dan ternyata mereka mau. Ternyata alhamdulillahnya mereka mau. Nah Risa, supaya nama Risa juga dikenang ya sama teman-teman semua, boleh dong sebutin tadi yang business plan 5 orang, selain yang Risa sama temennya 3 orang tadi siapa aja? Oke, yang 3 orang itu namanya Wahyu. Oke. Wahyu nonton nggak nih? Terus siapa lagi? Ada Ananda Marisa atau biasa dipanggil Una. Siap. Bukan Uni ya. Kalau Uni nanti jadi orang Sumatera Barat dia. Terus yang ketiga itu Silvi. Oke. Satu lagi? Ali. Ya. Berarti satu cowok? Iya. Satu cowok 4 cewek. Ali Akbar, bukan Alibaba. Iya. Iya Ali Akbar ya. Berarti satu cowok ya, 4 cewek. Oke, terus naik ke P2MW. Ini Ali sama Risa bertahan ya. 3 orang lagi nih Risa got talent. Risa dan Ali deh kayaknya ya. Risa dan Ali got talent ya. Terus yang 3 orang ini siapa lagi P2MW? Itu ada Ismi, Feni, dan Anissa. Oke. Jadi tetap cowok sendirian. Ini yang jadi leadnya siapa? Kebetulan Risa sendiri, karena ide ini juga terlintas dari Risa sendiri juga, makanya Risa diminta untuk menjadi leader. Tapi kenapa Risa punya ide untuk membangun produk seperti ini? Oke. Ini tuh dari salah satu video TikTok. Jadi di video TikTok tuh ada beberapa komentar yang mengatakan belum tahu Jambi. Kamu lihat video TikTok yang mana nih? Yang postingan kamu atau postingan orang kamu baca komentarnya? Itu kebetulan postingan orang, video TikTok orang. Video tentang ini ya, Jambi gitu? Iya, kebetulan kemarin itu tentang kecelakaan sih, Bang. Dan kecelakaannya di Jambi. Iya, info bedepeo ya. Iya. Terus karena kepo kan, kenapa ini kecelakaan? Jadi baca komentar, ternyata banyak banget yang bilang Jambi itu di mana? Jambi itu di Kalimantan ya. Terus emang ada sekolah di Jambi. Nah itu dari situlah muncul rasa kadang lucu-lucu gitu ya komen-komen orang ini ya. Iya betul banget. Kadang kita tuh interestnya tuh lihat komen-komennya itu kadang out of the box semua. Oke, berarti salah satu komentarnya itu mengatakan bahwa dia tidak tahu Jambi itu di mana. Betul. Jadi dari situ karena tinggal di Jambi kan, jadi wah nggak bisa ini, harus sebagai harus anak dong. Muda Jambi ini mesti harus dikasih tahu nih ya, dikasih paham nih biar tahu Jambi itu di mana dan apa saja yang dimiliki oleh Jambi gitu. Iya, jadi dari situ mulai kepikiran apa ya yang bisa membuat Jambi ini dikenal, tapi tuh dengan cara yang
nggak biasa gitu. Iya, iya. Nah, terus itu masalah pertama. Masalah kedua kemudian banyak masalah Risa nih kayaknya ya. Banyak banget. Belum lagi yang ujian susulan ya saya. Ini masalah 2 belum kelar gitu. Malah nambah yang lain. Malah nambah yang lain. Masalah kedua apa Nisa? Masalah kedua ini anak-anak zaman sekarang itu lebih ke familiar dengan game di gadget kayak FF, ML, PUBG. Nah, itu tuh mereka game online ya. Iya. Terus mereka ketika ditanya tentang budaya Jambi, mereka nggak tahu, bahkan pahlawan Jambi aja mereka nggak tahu. Nah, jadi dari situ miris ya. Iya. Sebagai anak Jambi, pengetahuannya tentang Jambi itu minim. Ya kita juga ini jadi tertantang supaya anak-anak Jambi itu tahu lah untuk potensi-potensi Jambi apa, terus Betul juga banget. apa yang dimiliki Jambi supaya ketika orang nanya ke anak Jambi asli bisa untuk menjawab gitu ya. Betul banget. Jadi dari situ pikir-pikir apa idenya nih. Terus terlintas lah dari game itu kan. Loh, anak-anak kan suka main game. Game online juga nih kalau nggak salah nih. Ada nih. Untuk next levelnya ya, itu nanti launching. Oh, nanti launching kamu bakal buat yang online juga? Iya, versi aplikasinya. Oke, siap. Terus tadi terlintas akhirnya membuat ini? Membuat produk permainan. Jadi Risa berpikir kalau anak-anak itu nggak bosan main game. Jadi mau mengemas gimana caranya untuk mengedukasi budaya Jambi dengan cara yang asik gitu. Iya. Bermain dengan cara bermain. Tidak monoton ya. Iya, betul. Jadi kalau mereka belajar sambil bermain itu lebih diingat di pikiran mereka, lebih mudah dicerna juga dibanding dengan materi. Ya mungkin materi memang penting, tapi untuk mereka lebih efektif prakteknya gitu. Jadi makanya dibuat produk Mola Dambi ini, yaitu Monopoli Jelajahi Budaya Jambi. Jadi ketika mereka sudah bermain ini, ya otomatis mereka nanti bisa menghafal nih ada beberapa budaya-budaya Jambi yang disuguhkan dalam permainan ini. Asiknya dapat, edukasinya dapat, kita makin pinter, dan orang luar ketika nanya kita tahu. Betul, lewat game. Betul. Akhirnya terciptalah ini sebuah produk ya. Produknya namanya apa? Produknya namanya Mola Dambi. Mola Dambi. Jeng. Kita tunjukin dulu Mola Dambinya, boleh? Ini ada item-itemnya ini, komponen-komponennya ini apa aja nih Risa? Bisa Risa pegang sambil Risa jelasin ke kamera ya. Silahkan. Dari kertas besarnya dulu deh, boleh ya? Paling bawah. Ini kata orang tuh papannya. Mola Dambi itu ada kepanjangannya ya? Iya. Mola Dambi apa kepanjangannya? Monopoli Jelajahi Budaya Jambi. Oke, Monopoli Jelajahi Budaya Jambi. Nah, seperti ini. Ini papan permainannya. Nah, di sini ini ada wisata-wisata Jambi. Jadi buat masyarakat yang nggak tahu keunikan Jambi itu apa, ada nggak sih tempat hiburan healing yang Jambi yang menarik? Ternyata ada. Kalian bisa lihat di pos-pos di Mola Dambi ini sendiri. Apa saja nih yang disuguhkan kalau untuk yang di papan yang ini? Siapa tahu nanti kan masih banyak papan-papan lainnya yang akan membawa nama-nama tempat wisata lain gitu. Cukup banyak ya. Di sini ada yang tentunya ada Gunung Kerinci. Gunung Kerinci. Siap. Terus Danau Kumbang Merangin. Danau Kumbang Merangin. Danau Kumbang, oke. Ada Danau Kaco Kerinci, Telaga Biru Merangin, Rawa Bento Kerinci, ada air terjun Talang Kemulun, ada kebun teh Kayu Aro, ada Geopark Merangin. Tentunya kalau yang di kota-kota itu ada Candi Muara Jambi ini. Iya, Muara Jambi ya. Benar-benar candi tertua ya. Iya, betul. Terluas juga se-Asia Tenggara. Iya, betul banget. Terus ada apa lagi? Jadi ada Gentala Arasi juga, Tugu Juang, Tugu Keris, dan masih banyak lagi. Oke, jadi kamu dapat inspirasi tempat-tempat wisata ini berdasarkan diskusi atau kamu sendiri nih yang tentuin sehingga kamu bisa langsung aplikasikan ke papan ini? Kebetulan untuk beberapa yang ditampilkan di papan ini tuh harus tentunya didiskusikan dulu dengan anggota-anggota. Kalau misalnya eksekusi sendiri itu mungkin minim pendapat ya, jadi ya sesukanya kita aja gitu. Jadi mending berdiskusi dengan anggota yang lain. Mereka punya pendapat atau saran itu bisa dijadikan masukan untuk di produk ini. Nah, ini yang penting ya ketika kita menjadi sebuah pemimpin ya, kita juga harus terbuka dengan pendapat-pendapat dari anggota-anggota lain supaya produknya juga semakin kece dan
anggota-anggota lain juga ngerasa lebih dihargai pendapat-pendapatnya. Betul Jadi ditampung semua, didiskusikan, dirembukkan, akhirnya jadilah papan ini. Betul Oke. Terus kalau untuk item lainnya itu ada apa Oke. aja tuh selain nama-nama tempat ataupun destinasi wisata yang ada di Jambi? Nah, ini ada apa lagi? Ini kurang lebih permainannya sama kayak Monopoly ya? Iya, Monopoli pada umumnya. Cuman kalau ini lebih mengangkat unsur kedaerahan. Oke, budayanya juga. Oke, di sini ada kartu dana umum. Oke. Seperti Monopoli pada umumnya ada Kalau kartu kalau dana umum. monopoli umum itu kan ada dana umum sama kesempatan. Iya, di Tapi sini kalau tetap ini ada 5 kayaknya. Iya, Tapi ada dana 5. umum dulu deh kita bahas. Oke. Dana umum, di sini ada dana umum seperti pada monopoli pada umumnya berisi tentang tantangan-tantangan untuk mengeluarkan biaya atau Oke. menerima biaya. Oke, siap. Kalau kesempatan, Nah, kalau kesempatan ini lebih ke boleh kita buka nggak sih dana Boleh, umumnya? boleh, Kita boleh. tunjukin dulu ya dana umumnya ya, supaya teman-teman di rumah nggak bertanya-tanya. Ya, bertanya-tanya. bertanya-tanya. Coba deh kamu buka dulu, kamu tunjukin dulu dana umumnya dan kamu bisa balik nggak? Boleh dibalik nggak? Boleh. Boleh Ini ya. kartu dana umum. Contohnya, menjadi relawan dalam Festival Seni Jambi. Terima Oh. penghargaan sebesar 40.000. Jadi pemain Oh. dapat 40.000. Siap. Kirain tadi dana umum sama kayak monopoli itu, ternyata beda-beda ya. Iya, tentu- Apalagi tuh coba tantangannya dana umumnya. Oke, Kalau tadi lagi. kan jadi apa? Jadi relawan Relawan festival dikasih jatah duit 10.000. Tuh. Terus ini ada fee-nya ya. nyanyikan lagu daerah Jambi. Jika berhasil dapat uang 10.000, jika tidak denda 10.000. Jadi ada Oh, tantangannya. siap, keren. Jadi mau nggak mau harus nyanyi lagu Jambi ya. Iya, secara nggak langsung dia mengingat lagu Jambi itu gimana. Terus apa lagi? Apa lagi? Coba saya minta tantangan dong satu. Oke. Kamu aduk dulu deh kartunya. Oke, kita coba. aduk dulu. Ini langsung bisa dijawab ya tantangannya ya. Nggak harus pakai ini ya. Oke. Nggak harus pakai ini. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Deg-degan nih ya. Berkunjung ke Museum Perjuangan Rakyat Jambi dapat 50.000. Oke, saya kesana Oke. dulu ya. 50.000 ya. Iya, 50.000. Oke, saya kesana dulu ya. Ditunggu ya. Ada lagi nggak tantangan lain? Coba diaduk Ada, lagi. kita kocok lagi. Tapi nanti kita praktekin mainnya ya. Boleh. Ini simulasi untuk dana umumnya aja dulu. Siap. Lakukan perjalanan ke air terjun Talang Kemulun untuk liburan. Keluarkan 100.000 untuk tiket perjalanan. Oh, saya harus bayar 100.000 nih ya. Oke, siap. Ini challenge-nya. Challenge. Oke, siap. Dana umum kita taruh di sini dulu, dana umum. Nanti kita Lanjut. main nih. Selanjutnya kesempatan. Siap. Kalau kesempatan ini penasaran juga saya deh. Oke, Oke. ini langsung di mainin Ah, aja. boleh coba. Kita bacain dulu deh kesempatannya apa aja. Oke, kesempatan itu lebih ke tantangan juga, tapi nggak bersifat uang gitu. Jadi lebih ke aksi. Oh, oke. Misal Bersihin pergi- sampah ada nggak? Oh, nggak ada ya. Bersihin sampah bukan budaya. Ayo coba. Pergi ke pos bebas parkir. Heeh. Ini ada pos bebas parkir. Jadi ketika kita menginjakan di pos bebas parkir, kita bebas mau pergi kemana aja. Oke, siap. Terus Oke, lanjut. Deskripsikan kepada temanmu apa yang kamu ketahui tentang Jambi dan maju sampai ke pos bebas parkir. Ini rewardnya lagi. oke, kalau bebas parkir nih kita dapat apa ya? Kalau bebas parkir kita Bebas kita milih mau dimanapun. jalan-jalan kemana. Mau Oke. kita ke Danau Kerinci itu boleh, bebas Oh, pokoknya. oke, Nggak harus siap. pakai dadu. Oke. Oke, mungkin bisa kita langsung kocok aja. Oke, saya coba satu ya. Pergi ke pos bebas parkir free. Wah, Oh, berarti ini saya sama bebas. tadi. Ini sama kayak tadi ya. Ya, ulang-ulang. Coba kita ulang. Deg-degan, Kurang pro ini ngocok. Iya. Oke. Oke. Kamu diundang untuk mengikuti festival musik tradisional Jambi. Tetap di tempat selama 1 putaran untuk menikmati acara. Berarti saya nggak kemana-mana dong. Iya. Misalnya saya sekarang lagi di Gunung Kerinci. Berarti udah di sini aja. Di sini menetap. aja. Oh gitu. Siap. Baiklah, kesempatan yang kita taruh dulu ya. Ini dana umum, kesempatan di sini. Nanti langsung kita main. Terus ada apa lagi itemnya? Nah, di sini yang pentingnya kartu literasi. Jadi Oh, agak lebih ini ya, besar ya kartu literasi. iya, karena ini berisi tentang kita itu diminta untuk membaca
tentang pengetahuan budaya Jambi. Jadi selain bermain kita juga tahu nih apa aja yang ada di Jambi. Contohnya. Contoh. Di sini ada alat musik tradisional Jambi. Sorry, sebelumnya di sini kartu literasinya kalau di papannya di mana nih letak ini? Ini di sini. Enggak ininya kalau kita dapatnya. Oh, ini ada. Ini kalau ya. Kita di dekat stop ini ya? Iya, kalau kita stop di kartu literasi di sini juga ada. Oh, ada berapa nih? 1 2 3 4. 4 ada 4. 4 kali kesempatan, 4 kali peluang nih ya untuk bisa mendapatkan kartu literasi. Oke, apa aja tadi? Oke, mungkin di sini ada pengetahuan terkait alat musik tradisional Jambi itu apa aja. Di sini ada gambus, ada rebana dan lain, dan ada penjelasannya juga di sini. Jadi kita diminta untuk membaca. Oh, berarti wajib membaca ketika kita berada di titik literasi budaya. Betul. Di papan ini. Jadi mereka sambil belajar juga. Oh, oke. Apalagi itu coba? Saya mau informasi yang lain. Apalagi ini ada permainan tradisional Provinsi Jambi. Oh, ada gambarnya juga loh guys. Coba ditunjukin deh gambarnya. Ini permainan tradisional Provinsi Jambi. Jadi mereka tahu nih, selain main gadget tuh ternyata ada permainan tradisional juga di Jambi yang bisa dimainkan juga. Ada congklak, ada benteng, ada apa lagi tuh? Ada yeye gitu ya. Apalagi coba? Ini ada yang identik lagi ya, rumah panggung adat Jambi, yaitu namanya Kajang Lako. Nah, nanti di sini ada penjelasannya juga terkait sejarah Kajang Lako itu gimana. Wah, bermanfaat sekali ya. Berarti tidak hanya sekedar main, tapi kita juga mendapatkan literasi di sini. Betul banget. Terus juga kartunya ada gambar. Ini menarik minat anak-anak kecil juga ya. Betul. Anak-anak kecil supaya mereka juga bisa ngebayangin, oh ternyata main benteng tuh kayak gini. Ternyata main petak umpet, main apa lagi tadi? Yeye itu kayak gini. Sudah ada gambarnya semua. Jadi kita semakin teredukasi dengan baik. Kita taruh dulu kartu literasinya di sini. Next. Nah, ini tadi perbedaannya ya. Kalau monopoli yang biasa itu cuma ada dana umum dan kesempatan, dan ini inisiasi dari si Risa bahwa untuk permainan dari apa tadi namanya? Mola Dambi ini ada 5 kartu yang ditaruh di bagian tengah monopolinya. Coba kartu yang keempat apa? Lanjut, di sini ada kartu si pintar. Kartu si pintar. Kartu ini tuh kartu untuk menguji seberapa tahu anak itu tentang Jambi. Jadi kita diminta untuk berpikir juga di sini. Selain literasi bermain, kita juga diminta untuk berpikir. Konsekuensinya apa ketika kita tidak bisa menjawab kartu si pintar ini? Ada, contohnya ini. Ini kan dikasih gambar tentang orang yang make penutup kepala. Sebutkan apa nama benda yang di atas kepala ini. Jika kamu benar, maju 2 langkah. Jika enggak, mundur 1 langkah. Oh, siap. Jawabannya adalah laca atau tanja. Yaps, betul. Betul. Coba pertanyaan berikutnya apa? Nah, ini gunung apa yang di daerah Jambi yang dikenal tertinggi di Pulau Sumatera? Ada tuh di papan nih. Kan mereka kadang anak-anak itu nggak tahu gunung apa. Walaupun di sini ada Gunung Kerinci, tapi mereka nggak tahu kalau Gunung Kerinci itu tertinggi. Siap. Baik. Jika kamu benar, maju 5 langkah. Jika salah, mundur 5 langkah. Ini kalau maju 5 langkah tiba-tiba dapat di tempat wisata orang, kita bayar nih. Iya betul, tergantung hoki-hokian ini. Tergantung hoki-hokian. Kalau dapatnya dana umum lagi, ayo masih mending ya. Kalau dapat di tempat wisata orang, kita bayar nih. Bayar dendanya. Boncos dong ya. Kita taruh dulu. Lanjut. Kartu si pintar. Nah, ini ada membuat kita pintar juga karena ada beberapa clue-clue yang ditawarkan yang harus dijawab. Di sini ada kartu jawaban. Tentunya dari pertanyaan yang ada ini, kalau kalian nggak tahu tentang jawabannya bisa lihat di sini, di cross check di sini jawabannya. Ini kartu jawabannya berarti tentang kartu si pintar. Ini jawaban dari kartu si pintar. Jadi kalau misalnya anak-anak itu main ternyata salah jawabannya, mereka bisa mengoreksi mana jawaban yang betul itu. Dan ininya ada di kartu jawaban. Jadi kita bisa tinggal searching aja ya. Tinggal cari aja di kartu jawaban. Siap. Untuk memastikan lagi, takutnya sama-sama nggak tahu para pemainnya. Jadi bisa diklarifikasi di sini. Next. Untuk apa namanya ini ya? Kalau saya dulu saya kujum bilang. Kalau kamu bilangnya apa ini? Kalau
Gen Z bilangnya pion. Pion ya. Iya, pion. Kalau saya kuju dulu. Kalau main-main tuh ada kujunya. Inilah namanya kuju ya. Ini ada kocokannya dan dadunya mini-mini memang untuk anak kecil ya. Jadi mini-mini juga. Mini-mini, siap. Ada dadunya, ada 2 ya. Nah, di sini ini yang unik. Kalau misalnya monopoli biasa plastik bidak biasa pakai itu apa ya kalau monopoli biasa ya? Saya lupa. Pakai plastik yang bulat itu bentuknya kayak catur. Oh iya kayak catur ya. Iya. Pion yang agak panjang gitu. Iya, Oke, dan siap. itu polos. Jadi kayak menurut Desa kurang menarik aja di anak-anak. Jadi diinovasiin kayak gini. Dia pionnya tuh memakai baju adat Jambi. Jadi ini maksimal pemainnya, playernya 4 orang? Iya, 4 orang. Oke. Jadi ini ada 4 orang yang bisa bermain. Dari start ya, dari sini dari ya? Dari start dan mereka boleh pilih? Karakternya boleh pilih dan semuanya memakai baju adat Jambi. Ini biasanya baju adat Melayu, ini biasa untuk pengantin. Oke, siap. Ada 2 ini ya. Ada 2 kostum, versi, 2 versi. Yang pertama ada pakai baju Melayu Jambi. Ini ya. Ini baju pengantin ya? Iya betul, ini baju pengantin, ini baju Melayu. Oke, siap. Terus ada apa lagi? Ini kartu apa nih? Keselimpat apa nih namanya nih? Kartu kepemilikan. Oh, jadi, kepemilikan. Misalnya, salah baca saya. Abang butuh minum sepertinya. Iya, kayaknya butuh minum ya. Oke, ini kartu kepemilikan. Ini ketika kita membeli Gunung Kerinci itu kita dapat kartunya sebagai tanda kepemilikan kita. Oke, SHM ya, Wak. Iya. Sertifikatnya bentuknya seperti ini. Oke, misal di Telaga Biru harga belinya 345, terus ketika orang menginjakkan di rumah kita otomatis kita harus denda, dan dendanya udah ada juga di sini. Dan kalau kita mau upgrade ke misalnya kita beli awal 1 tingkat, terus kita mau upgrade ke 2 tingkat itu bisa. Ini ada harganya. Di sini ada juga penjelasan Telaga Biru tuh apa sebenarnya. Nah, ini juga ada penjelasannya terkait wisata-wisatanya juga. Jadi harus banyak-banyak baca di sini. Kita dapat challenge-nya supaya kita mengerti dan juga bisa baca setiap informasi yang disiapkan. Oke. Selain kartu kepemilikan, ini apa nih? Ini panduannya ya. Ini buku panduannya. Buku panduannya aman. Sekarang dia. duitnya lagi nih. Ini ada uang-uangnya. Rumah dulu deh sebelum duit ya. Oke, boleh. Rumah dulu, rumah. Nah, rumah-rumah ini seperti rumah pada umum di monopoli biasa ya. Yang kalau gitu. Monopoli biasa ada hotel. Iya, hotel. Tapi ini cuma rumah aja. Hotel kemahalan kayaknya ya. Oke, siap. Berarti maksimal 4 rumah. Iya, betul. Next, ini ada duitnya nih, ada duit 75 nih kayaknya. Iya, ada duit 75, 100. Nah, ini uang-uangannya ini nih desainnya itu menggunakan desain pahlawan Jambi. Jadi anak-anak itu belajar juga pahlawan di Jambi itu gimana mukanya gitu. Kadang ada yang nggak tahu. Mereka tahu nih pahlawan Jambi itu salah satunya apa, Sultan Taha. Tapi mereka nggak tahu wajahnya gimana. Nah, ini bisa lihat di uang-uangan ini. Oke, coba kita dari pecahan yang paling kecil nih, duit 2000 ya? Dari 1000. 1000 ada? 1000 ada. Oke, boleh dibuka ya? Boleh. Nanti kita susun lagi. Oke. Coba dari 1000 tuh pahlawannya apa? Nah, siapa? Depati Purbo. Depati Parbo. Ini wajahnya. Oke. Ini kamu dapat referensi fotonya dari mana? Kebetulan untuk referensi ini dari Google sih. Google. Museum juga mungkin ya? Museum. Museum kebetulan nggak ada. Kebetulan kalau museum itu untuk foto-foto di kartu literasi ini. Seperti keris-keris dan lain-lain itu langsung survei langsung ke museumnya. Oke. Berarti ini kamu dari internet dapatnya ya? Ini untuk duit 1000-nya ada foto dari pahlawan ya namanya Depati Parbo. Oke, selanjutnya siapa lagi? Terus 2000? Ini ada Sultan Taha Saifuddin yang biasa lebih familiar dikenal di Jambi. Jadi ini wajahnya seperti ini. Oke, next 5000 ya. Berarti pecahannya ada 1000, 2000, lengkap 5000. Dari kecil sampai yang paling besar ada. Teliti banget karena anak akuntansi ya. Terus di sini ada Kolonel Abunjani. Kolonel Abunjani, siap. Terus yang ini nama-nama sejumlah jalan di Jambi juga ada ya? Iya, ada. Kayak jalanan Kolonel Abunjani juga. Terus apa lagi? Jalannya diadopsi dari pahlawan Jambi juga. Betul. Jadi di sini ada Mang Makalam, ada Jalan Makalam gitu kan? Jembatan Makalam. Oke, lihat coba yang Makalam, coba dilihatin ke kamera, di zoom. Ya, nih ya. Ini. Oke.
Selanjutnya siapa lagi? Itu yang pecahan berapa? 10.000. 10.000. 20.000. 20.000 lagi. 15.000 nggak ada ya? 500.000 kegedean dong. Oke, next. Siapa lagi? Oke, di sini ada Maijen Atalib. Oke. Maijen Abu Talib di sini Oke. ada. Oke, lanjut ke 50.000 kali 50.000. 25 nih ada nih. ya. Oh, 25. 25 nggak nih? Enggak ada 25. 75. Langsung ke 50 dulu. Oh, 50 dulu. Oke. 50 dulu ada Raden Matahir, biasa dikenal dengan Rumah Sakit Raden Matahir. Oke. Ini pahlawan Jambi juga. Nah, yang untuk 75 dan 100 ini mengenalkan pahlawan Indonesia. Ini ada Muhammad Hatta. Yang 100? Dan 100-nya Insiden Soekarno. Oke, banyak banget informasi-informasi menarik nih. Jadi buat anak-anak Jambi kalau udah main Mola Dambi ini makin pinter. Iya. Makin paham juga apa saja yang dimiliki oleh Jambi. Nah, produk inilah yang mengantarkan Risa menjadi the winner. Betul ya? The winner, yes. Juara pertama. Bangga banget. Tahun berapa ini kemarin dapat juaranya? Tahun 2024 Oktober kemarin. Boleh diceritain gimana prosesnya sehingga kamu bisa meraih juara dan bagaimana juga kamu melihat kompetitor lainnya? Oke, untuk kendala-kendalanya mungkin banyak banget ya. Karena ketika kita mau menggapai suatu fase tertinggi itu pasti kita harus melewati hal-hal yang sulit dulu. Dan ketika kita sanggup untuk melewati hal sulit itu, kita insya Allah dipermudah untuk ke level yang lebih tinggi. Jadi ya banyak tantangannya apa kemarin? Lebih ke internal juga sih. Ada beberapa perbedaan pendapat dengan anggota. Oh, udah biasa itu ya. Ya udah kalau biasa organisasi itu. mah udah biasa. Terus alhamdulillnya bisa ada titik tengahnya. Diselesaikan dengan baik. Kemudian pas berangkat ke Kendari itu pakai pesawat. Dan itu delay-nya lama banget, 5 jam lebih. Jadi kami berangkat dari jam 6 pagi, nyampenya jam 7 malam di Kendari. Tapi bukan hari itu kan kompetisinya? Kami nyampe Jumat, Sabtunya langsung bangun pagi lagi untuk membangun stand. Di sana kita harus membangun stand per univnya. Jadi di sana membangun stand dan sampai hujan-hujanan juga membangun stand itu. Karena kalau nggak dikelarin besoknya kita nggak selesai standnya karena besok udah lombanya. Gitu. Ada yang sakit nggak teman-teman? Banyak yang drop, ada banyak yang tumbang sakit, ya? tumbang. Termasuk tim kami pun ada yang tumbang. Gitu. Tapi alhamdulillahnya bisa dilewatin dengan baik. Terus pas malam awardingnya, malam lombanya, itu nggak nyangka sih bisa mendapatkan juara 1 karena itu pengumumannya udah di akhir-akhir banget dan kami juga cukup pesimis pada saat itu nggak mungkin juara 1. Pesimisnya kenapa? Gara-gara kompetitor lebih oke atau gimana? Iya, karena kompetitornya lebih oke. Emang yang lain udah ditunjukin juga ya produknya? Ada waktu itu karena di membentuk stand, jadi kita jalan-jalan ke stand-stand orang dan itu produknya cukup inovatif juga. Ada yang buat tas dari rumput, ada membuat tas dari rumput. Iya, dari rumput ya? itu ada kemarin. Buat tas, terus ada buat gantungan kunci, ada buat banyak hal yang menarik banget. Produk kreatif lah. Iya, produk-produk kreatif. Jadi kami pesimis di situ dong. Tapi alhamdulillahnya setelah malam awarding kami udah banyak yang tidur di aula itu dan acaranya di lokasi yang sama. Iya, di lokasi sama. Jadi dikumpulin di satu aula, yang dimana satu aula itu semua mahasiswa ada di sana. Jadi udah mengeluarkan kunci mobil juga untuk pulang. Karena siap-siap takutnya nggak kepanggil ya. Iya. Tapi pas udah bener-bener di titik akhir itu langsung ada nama Universitas Jambi juara 1. Itu bener-bener merinding banget. Langsung sembuh yang sakit tadi, yang lemes, yang ngantuk hilang ngantuknya. Iya, kuncinya dimasukin lagi. Terus ngantuknya hilang, langsung berubah jadi terharu. Jadi langsung ke bawah ke panggung bawa bendera Unja untuk dikibarin di aula. Itu bener-bener merinding dan bangga banget bisa membawa nama Unja di tingkat nasional bersaing dengan univ-univ top di Indonesia gitu. Yang dapat penghargaannya kemarin siapa saja tuh
yang naik ke atas? Ke atas. Ini untuk Universitas Jambi aja atau untuk Unja aja? Oh, untuk Unja aja. Kamu pasti ya? Iya pasti dong. Terus apa lagi? Untuk apakah lima-limanya? Lima-limanya naik kebetulan ya? Dari Universitas Jambi itu ada 4 tim yang lolos ke Kendari ini. Dari 4 tim ini ternyata hanya kelompok Risa yang bisa mendapatkan juara 1. Jadi dari 5 yang lain dapat, cuman belum apa ya rezekinya, belum juara rezekinya. 1. Terus dari kan Risa ada 5 anggota itu diminta untuk naik ke aula juga. Jadi kalau misalnya Risanya sendiri naik kan nggak enak gitu ya. Iya, karena teamwork ya. Karena kan ini produknya dikerjain sama-sama, capek sama-sama. Jadi ketika mereka mendapatkan hasil yang maksimal, mereka juga harus ditonton orang sama-sama juga gitu, diapresiasi orang sama-sama juga gitu. Jadi naik ke panggungnya berlima-lima itu. Nah, selanjutnya setelah kalian tahu nih kalian sudah menjadi pemenang. Nah, gimana tuh selebrasi yang kalian jalankan waktu itu sama anggota-anggota yang 5 orang ini? Pasti bangga banget itu ya, karena sudah banyak sekali pengorbanan, belum lagi ada konflik tadi di sana sehingga tetap jalan, akhirnya dapet. Jadi semua perjuangan itu nggak sia-sia gitu. Selebrasinya mungkin pastinya post di IG ya. Untuk branding juga ya, branding IG gitu ya. Banyak ini sih, karena banyak kenalan, jadi banyak yang mengucapkan selamat di IG. Jadi di repost, nah itu selebrasinya. Terus foto dengan, kebetulan wakil rektor juga hadir ikut ke Kendari, jadi foto dengan wakil rektor. Terus dibuatin sepandu sama Universitas Jambi, dipajang di Universitas Jambi, dipajang di Fakultas Ekonomi Bisnis, bahkan dipajang juga di jalan-jalan di Jambi itu dipajang juga sama wakil rektornya gitu. Itu sih selebrasi. Sebagai penghargaan buat kalian yang telah mengharumkan nama perguruan tinggi ya. Tapi kan ini bukan sekedar lomba, pasti ada niat yang pengen disampaikan juga sehingga produk ini nggak berhenti di sini saja. Nah, apa tuh plannya ke depannya supaya produk ini tetap diproduksi sama tim kalian dan juga bisa dimainkan sama anak-anak Jambi, kalau bisa bukan anak-anak Jambi aja ya, tapi kalau bisa dijual di luar Jambi, dan mungkin nanti akan ada inovasi lagi untuk membuat tempat-tempat wisata yang lebih menasional gitu. Untuk harapannya mungkin karena ini berupa produk edukatif ya, yang untuk mendukung edukasi budaya Jambi, kami berharap bisa mendapat dukungan dari pemerintah pendidikan setempat. Dinas pendidikan. Iya, untuk Dinas pendidikan ya. Iya betul. Untuk melihat produk kami, untuk berdiskusi, bertukar pendapat secara langsung, dan melihat potensi-potensi yang ada di produk kami untuk mungkin bisa diterapkan di kurikulum mulok muatan lokal di SD. Nah, itu bisa diterapkan juga untuk mengenalkan budaya Jambi kepada anak-anak dengan cara yang unik gitu ya, dengan cara yang bermain gitu, karena biar lebih mudah dipahami anak-anak aja dan lebih mudah diingat oleh anak-anak karena cara metodenya tuh bermain gitu. Tapi upaya dari teman-teman Risa dan teman-teman untuk bisa sounding ke pemerintahnya apa? Supaya kan pemerintah supaya lebih tahu juga nih bahwa ternyata ada produk ini loh yang diproduksi sama anak Jambi juga. Untuk sounding mungkin kita nggak bisa secara langsung ya ketemu pemerintahnya, jadi kami dengan pendekatan yang dari bawah dulu, kami roadshow langsung datang ke sekolah-sekolah SD. Jadi kami langsung menawarkan ke gurunya, kami langsung bahkan demo secara langsung, mempraktekkan secara langsung ke anak SD-nya gimana cara bermain mola Jambi ini, dan sedikit mengedukasi tentang budaya Jambi ke mereka. Jadi mereka setidaknya tahu ternyata ada loh produk yang seperti ini gitu. Jadi sehingga dari itu harapannya dari guru-guru ini bisa tersampaikan ke pemerintah pusat. Sudah pernah memberikan contoh mainnya di mana aja nih Risa? Kebetulan kemarin udah roadshow ke SD Ahmad Dahlan, 47, 216, 145, dan cukup banyak ya. Mungkin Risa nggak inget banget SD-nya berapa. Tapi antusiasnya gimana kalau menurut Risa? Antusiasnya mereka seneng sih, karena apalagi seperti uang-uangan ini kayak ternyata gini loh, muka orang pahlawan Jambi itu gini. Itu terus pionnya tuh lucu gitu. Terus kayak mereka tuh lebih
seneng aja gitu, lebih antusias mempelajari budaya Jambi dengan cara yang bermain seperti ini. Oke, apa yang kamu bayangkan nanti ke depannya produk ini supaya lebih dikenal lagi, lebih luas lagi? Oke, mungkin untuk kedepannya itu mau high quality dulu ya, dari segi kemasan mungkin yang lebih tebal, karena kalau misalnya kemasannya kurang bagus itu mudah rusak sehingga nggak berkelanjutan, nggak tahan lama, jadi nanti kebuang-buang aja gitu kan. Jadi lebih mau di up dulu di kemasannya, di papannya, terus di pionnya mungkin karena ini masih dari kertas, jadi mau di up ke akrilik. Akrilik biar lebih prepare gitu ya. Lebih tebal dan tahan banting. Betul, mau dibanting pun bisa deh. Mau direndam pun nggak apa-apa ya. Iya. Diajak main berenang juga bisa. Iya. Dikasih mesin bawahnya. Terus maunya juga tadi berarti di-upgrade ya, kertasnya di-upgrade, semuanya di-upgrade supaya lebih tebal lagi. Ini diganti akrilik. Dan mau menyesuaikan teknologi sekarang. Jadi mengadopsi digitalisasi juga sebagai bentuk visualisasi. Misal kalau mereka kalau misalnya gambar aja di sini Candi Muaro Jambi kan cuman gambar aja. Kami ingin mengadopsi teknologi yang menampilkan secara langsung video Candi Muaro Jambi itu gimana. Jadi mereka tergambar visualisasinya. Mengadopsi seperti itu. Dan untuk promosinya mungkin kami menyesuaikan teknologi sekarang ya, kayak menyesuaikan dari konten-konten yang lagi viral, itu kami manfaatkan untuk bisa lebih luas lagi jangkauannya ke pasar. Tapi ini produknya udah ada yang dijual atau masih dalam tahap? Untuk produk fisiknya itu karena kita roadshow ke beberapa sekolah itu sudah dijual, karena ketika kami roadshow itu langsung ada yang pesan. Dan saat ini sudah terjual hampir 200-an. Keren, udah banyak ya? Iya, alhamdulillahnya. Dan ini mau lagi stop penjualan untuk memperbaiki high quality, karena kepercayaan konsumen itu yang paling utama. Jadi itu kami mau stop dulu dan kami mau memperbaiki kualitas dulu. Ketika kualitas sudah benar-benar bagus menurut kami, baru kami perjualbelikan lagi. Jadi harus di-upgrade dulu. Ya. Tapi supaya ini lebih paten nih dan tidak diklaim sama orang lain bahwa orang lain yang buat terlebih dahulu, ini merupakan ide dari kamu. Nah, bagaimana cara kamu supaya mematenkan produk ini? Kebetulan kemarin sudah dihakikan. Udah keluar sertifikatnya? Udah keluar juga, udah dibuat. Dan sekarang karena mau inovasi ke digitalisasi juga, mau lagi proses menghak patenkan juga sekarang. Karena sekarang ini mau mengajukan proposal ke tahap bertumbuh yang 20 juta itu. Kalau kemarin kan 15 juta. Kalau sekarang mengajukan 20 juta. Mudah-mudahan tembus yang 20 juta ya. Setelah 20 juta ada lagi tingkatannya? Insya Allah 50 juta. 50 juta, soon to be ya. Soon to be. Mudah-mudahan banyak investor. Dan semoga permainan ini juga bisa menyebar tidak hanya di wilayah kota, tapi kalau bisa di 11 kabupaten kota. Masyarakat Jambi, anak-anak Jambi sangat familiar dengan permainan ini, sehingga tidak serta-merta selalu bermain bersama gadgetnya saja. Jadi ada permainan-permainan lain yang bisa dicoba tanpa memandang layar ya. Terima kasih banyak nih Risa atas kehadirannya hari ini. Mungkin kamu ada pesan nggak buat teman-teman kamu supaya teman-teman kamu juga bisa meninggalkan jejak juga di perguruan tinggi, bisa meninggalkan nama harum dengan sebuah prestasi yang membanggakan seperti yang kamu ukir saat ini? Dari pengalaman Risa sendiri, Risa mencoba hal ini tuh dari coba-coba, dari iseng-iseng aja. Dan ini mungkin bisa dijadikan motivasi juga untuk teman-teman. Kalau kita itu nggak ada salahnya mencoba sesuatu hal yang baru. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau kita nggak keluar dari zona nyaman, kita nggak bakal tahu ke depannya apa gitu. Karena peluang itu ya kita cari, bukan datang dengan sendirinya gitu ya. Kalau misalnya stuck di akuntansi aja, ya berarti ilmu akuntansi aja yang dipunya gitu. Jadi harus keluar dari zona nyaman, sehingga banyak kemampuan dan skill-skill yang kita punyai nanti ke depannya untuk menunjang dunia kerja nanti. Dari kuliah inilah kita mengeksplor hal-hal baru. Karena ketika kerja kan kita fokus dengan kerjaan kita dan nggak
punya banyak waktu untuk lebih mengeksplor hal-hal yang baru. Di Iya. kuliah inilah kita memanfaatkan banget kesempatan itu. Selagi masih muda, nggak ada salahnya kita mencoba sesuatu hal yang baru selagi itu positif. Iya, jangan hanya berdiam diri, keluarlah. Lihat bahwa di luar banyak tempat wisata dan banyak keindahan yang bisa kamu lihat ya. Betul banget. Baiklah, terima kasih banyak Risa sudah hadir Iya, bersama sama-sama. kami. Semoga nanti apa yang menjadi cita-cita kamu juga segera terwujud, dan produk ini terutamanya juga setelah kamu lulus dari perguruan tinggi, tapi kamu tetap dikenang lewat produk ini, dan siapa tahu nanti setelah lulus perguruan tinggi malah kamu buka perusahaan untuk memproduksi lebih banyak lagi produk ini bagi anak-anak yang ada di Jambi bahkan Indonesia. Oke Risa, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, Risa mungkin bisa mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Kalau tadi kan gaya saya gini nih. Nah, kalau Risa gayanya bebas deh, mau kayak mana aja. Silahkan, bisa dieksplor ya. Silahkan bisa mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Yuk, monggo Risa. Oke. Terima kasih semua udah menyaksikan podcast Punyo Kito. Cakep. Terima kasih sudah menyaksikan saya dan Risa di podcast Punyo Kito.